Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Latia Cinta dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan suatu topik yang menarik, yaitu tentang peran generasi muda di era digital. Pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi tonggak kemajuan bangsa. Pemuda memiliki peran sebagai agent of change atau agen perubahan, agent of development atau agen pembangunan. Seperti kutipan Pujaga Mesir, sungguh di tangan para pemuda urusan umat ini, dan sungguh di kaki pemuda hidup matinya umat ini. Dan seperti kutipan dari tokoh Insinyur Soekarno, yaitu berilah aku 10 pemuda maka akan guncangkan dunia. Nah, dari kutipan-kutipan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya peran pemuda bagi tonggak kemajuan bangsa. Lalu, apakah kalau pemuda adalah sekelompok usia yang menginjak dari remaja ke dewasa? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 tercantum pemudaan. Pemuda adalah warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 30 tahun. Nah, menurut Mukhlis, pemuda adalah generasi yang meneruskan estafet perjuangan dari perjuangan sebelum-sebelumnya. Lalu dalam Kamus Bahasa Arab juga disebutkan pemuda dalam kata fata. Fata adalah orang yang masih muda. Lalu dalam sastra Arab juga disebutkan fata adalah pemuda yang kuat, terus para pejuang, para pahlawan, dan semua hal yang berkaitan dengan kekuatan, kehebatan. Peran pemuda sangatlah penting, sehingga dalam Al-Quran juga disebutkan kisah-kisah para pemuda, yaitu seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Musa, yang kuat menghadapi cobaan-cobaan mereka. Lalu di sini juga saya akan mengisahkan sekelompok pemuda yang begitu hebatnya mempertahankan keimanannya walaupun di sekitarnya mengganggu keimanan mereka, yaitu kisah yang terkenal, kisah Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10 sampai ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada summa ba'asnahum lama ayyul hizbain ahsa lima labisu amada. Dari surat tersebut disahkan sebuah kisah para pemuda, sekelompok pemuda yang tinggal di masa Raja Kipriakos di Romawi. Jadi pada masa itu masyarakatnya adalah masyarakat penyembah berhala dengan raja yang zalim. Ketika raja tahu bahwa sekelompok pemuda itu tidak beriman, raja itu marah lalu mengejar mereka untuk dibunuh. Lalu mereka berlari-lari ke tempat persembunyian dan mereka menemukan gua. Dalam gua itu mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar diberi keamanan. Lalu Allah menidurkan mereka selama beribu-ribu tahun sampai masyarakat yang tadinya menyembah berhala menjadi beriman.
Lalu mereka dibangunkan untuk memelihara keimanan mereka dengan kondisi masyarakat yang sudah beriman. Nah, dari kisah Ashabul Kahfi kita dapat mengambil suatu hikmah bahwa walaupun banyaknya rintangan, banyaknya godaan-godaan di sekitar kita, kita harus tetap meneguhkan keimanan kita. Oke. Selain beriman, anak muda juga harus mempersiapkan beberapa hal untuk agar dia dapat berperan dengan baik. Nah, apa saja sih yang dipersiapkan anak muda agar dapat berperan? Yang pertama, dia harus bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dengan belajar berbagai macam ilmu seperti ilmu agama untuk menambah keimanan mereka, lalu meneguhkan keimanan mereka, lalu dan ilmu umum untuk menambah wawasan mereka, membaca buku agar mereka dapat berpendapat dengan dasar, lalu melatih soft skill dan hard skill mereka, mengupgrade diri mereka, dan mengikuti organisasi, mengikuti komunitas, dan masih banyak lagi. Setelah mereka mempersiapkan beberapa hal untuk berperan dengan baik, lalu apa sih peran mereka dalam masa digital ini, masa di mana semua serba digital, semua ada di ruang maya. Nah, yang pertama kita bisa membuat konten-konten keagamaan, lalu konten-konten wawasan, pendidikan, kearifan lokal. Lalu kita juga bisa menampilkan kreativitas yang kita punya dan menampilkan beberapa hal yang kita kuasai. Selain berperan di digital, ruang-ruang digital, kita juga bisa berperan secara langsung dengan mengikuti organisasi kemasyarakatan, mengikuti bakti sosial, mengikuti kegiatan sosial, komunitas-komunitas di masyarakat, lalu bisa menjadi ikut kepanitiaan di masyarakat, mengambil andil dalam masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.